Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nuraini, asal sekolah SMKN 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua di LPTK Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan memenuhi tugas uji kinerja video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum mulai kita baca doa dulu ya. Silakan baca doa. Duduk siap. Sudah ada. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca dulu ya. Aksa. Andini, Anissa, Azra, Dias, Fabian, Fasya, Ina, Hadir, Lisa, Cinta, Lutiana, Marcella, Muhammad Rafael, Arya, Nova, Nabila, Nadia, Nanda, Nisha, Nurul Cahaya, Kaisatu, Eha, Rifat, Rian Rizky, Sadin, Cindy, Sasta, Siti Sarah, Syifa, Tiara, Zelda. Sebelum materi, coba lihat di kolom meja masing-masing. Pasti ada sampah. Ada tuh pasti. Bukan sampah sedikit pun. Benar, tidak ada sampah. Jadi kelas ini jujur sudah memperhatikan kebersihan. Biasa ya, sebelum materi kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Yang tidak ikut nyanyi, nanti nyanyi di depan, pimpin teman-temannya. Ayo
baik di Indonesia. Ada yang tahu kenapa sih, apa manfaatnya kita belajar materi ini? Peran masyarakat dalam membangun sistem hukum. Supaya apa? Yang tahu kenapa kita harus belajar membangun sistem hukum. Perannya masyarakat itu dalam membangun sistem hukum itu diperlukan kenapa? Ketertiban, kedamaian, ketentraman. Nah, supaya apa nih tadi? Ketertiban. Supaya adanya ketertiban, kedamaian dan ketentraman. Teman-teman bayangkan kalau di Indonesia nih punya hukum tapi peran masyarakatnya tidak ada, akan seperti apa? Ya, kacau balau. Peran masyarakatnya tidak ada. Ya, jadi ada hukum tapi tidak ada peran masyarakat. Masyarakat tidak sadar hukum di Indonesia itu seperti apa. Pasti sanksinya itu ya, semua orang pasti kena sanksi. Contoh misal, berkendara tidak dengan aturan. Ya, ada misalnya yang pakai motor tapi balik ke bawa kendaraannya tidak betul, misalnya yang diboncengnya balik ke belakang gitu ya. Kalau misalnya masyarakat tidak sadar hukum kan begitu, seenaknya. Atau misalnya bonceng 5, satu motor bonceng 5, ada yang begitu biasanya anak sekolah begitu. Ya, bonceng misalnya 3, tidak boleh. Ya, yang dibonceng itu 1. Ya, ini jadi apa yang dinamakan anak sekarang itu cadar-cadaran. Boti. Bonceng 3, boti, Bu. Kalau misalnya itu, ya, kalau misalnya sesuai dengan hukum, itu teman-teman tidak boleh. Ya, tapi kan kadang ada yang di depan, di belakang. Di depan ini, di belakang dua. Atau misalnya motor dimodif kan, pinggirnya dipakai itu ya. Ya. Ada yang pernah naik motor di pinggirnya Vespa, penasaran Vespa dengan pacarnya duduk. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita belajar ini? Karena kita harus tahu tujuannya. Dengan belajar hukum, kita akan tahu apa ini? Di sini salah satu dapat mengintegrasikan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau misalnya kita tahu hukum itu seperti apa, Allah tidak akan banyak pelanggaran hukum. Saya yakin ya. Kenapa di sekolah ini masih banyak pelanggaran hukum? Apa? Salah satunya adalah apa? Punya sikap apa? Egois. Ya, dia tidak memperhatikan orang lain. Sanksi ini, hukuman ini, atau peraturan ini dibuat di sekolah itu tidak salah-salah. Ya, sekolah membuat aturan itu tidak salah-salah. Tapi dengan kita mempunyai sifat egois, otomatis aturan itu akan dilanggar kan? Dia tidak akan memikirkan yang membuat aturan itu membuatnya siapa tahu tidak tidur sampai 3 malam misalnya, sampai tidak makan, turun 5 kilo bisa karena membuat aturan sekolah. Tapi karena kita punya sifat egois kan akhirnya apa? Ada pelanggaran kan? Ya, banyak pelanggaran. Bahkan teman-teman kalau main ke kelas C, pas masuk ke juga sudah pada bagus, laki-lakinya pada dibotak, itu ciri-ciri yang melanggar sekolah gitu ya. Ya, rambutnya itu pada dipangkas gitu ya. Ini tapi belum melanggar kan? Bukan. Aman ya? Ya, tidak ada tampang-tampang. Iya, kan baik ini. Baik. Itu ya, jadi tujuannya ini jelas. Teman-teman dengan belajar hukum, maka di supaya tahu hukum itu apa, dan juga supaya lebih berhati-hati dalam bertindak. Ya, ini sudah Ibu tuliskan tujuannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Paham ya? Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Paham. Oke.
penilaiannya teman-teman nanti akan ibu bagi kelompok. Kelompoknya kan sudah ada kelompok yang biasa kita pakai. Nanti kalian akan belajar dengan kelompoknya. Lalu nanti ibu akan bagikan LKPD. Ya, LKPD-nya nanti silakan teman-teman isi. Setelah itu silakan kalian berdiskusi. Nanti kalian akan presentasi, ya. Lalu di akhir saya akan ngasih latihan soal. Sejauh mana kalian paham materi yang sudah ibu jelaskan. Ya, nanti latihan soalnya ibu kirim linknya di Google Form, ya. Nanti ibu kirim ke Gadis. Nanti silakan share di grupnya kelas, ya. Sekarang sebelum ke ini kita akan bagikan dulu LKPD-nya. Bagi LKPD, kita punya video. Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta lihat ya videonya. Oke. Tentang apa barusan videonya? Apa? Hukum. Hukum. Ya. Terus apa lagi yang ada di video? Peran jaksa. Peran jaksa. Apa peran jaksa? Sebagai penuntut umum. Terus apa lagi yang kalian lihat? Mewakili rakyat dalam persidangan. Terus apa lagi yang kalian lihat? Yang terakhir tadi apa? Yang masyarakat dapat menjauhkan dengan mengenali hukum, dapat menjauhkan beban. Bisa dijelaskan nggak? Seperti apa sih dengan mengenali hukum dapat menjauhkan hukuman? Maksudnya apa? Jadi sekarang dengan mengenali hukum kita dapat menjauhkan hukuman. Maksudnya apa? Maksudnya kayak kita mengenali hukum, tahu aturan, terus dari tahu aturan gitu kan kita jangan sampai terjerumus pada batas itu. Jadi dengan kita mengenali hukum, otomatis kita tahu ya. Contoh misal kita tahu kalau mengendarai sepeda motor itu ya di jalanan harus menggunakan helm. Itu kalian tahu hukum kan? Kalau misalnya tidak menggunakan helm, akan bagaimana? Ditilang ya, akan ditilang oleh polisi. Nah itu adalah pengertian kalian itu tahu hukum.
Bukan. Mudah nggak? Mudah kan mencermatinya? Oke. Sebelum ke LKPD, Ibu akan jelaskan dulu ya. Pengertian kesadaran hukum kegiatan. Coba baca sama yang belakang, yang pakai kacamata. Sendiri aja nggak apa-apa. Baca. kurang bisu. Oke, tulisannya. Kelihatan? Enggak. Coba. Baca. Pengertian kesadaran hukum. Abdul Rahman. Kesadaran hukum diartikan keinsiapan, keadaan mengerti tentang hukum. Kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Oke. Sekarang sorry ya. Belakang, Neng. Siapa namanya? Baca, Neng. Nah, baca, Neng. Di berbagai bidang termasuk pengasaran, pengetahuan, kesadaran hukum. Mau besar ya? Yuk. Kesadaran hukum. Pengertiannya sudah dijelaskan. Sekarang silakan teman-teman duduk dengan kelompoknya buat lingkaran. Jadi mungkin bisa bikin mejanya bisa bikin, jadi kalian duduk itu berhadapan dengan teman. Tapi tidak ribut ya, jadi si mejanya sini bangkunya nyaman ya. Tidak ribut ya. Lalu yang pertama ini langkahnya carilah dan analisis dan sabar tentang kelompok materi yang diperlukan untuk dapat dipresentasikan dengan baik. Di sini Ibu punya 4 masalah, ya. Jadi saya akan bagi-bagi masing-masing kelompok itu dengan berbeda masalah. Kalian silakan cari materi tersebut, diskusikan, nanti dipresentasikan di depan. Paham? Jangan lupa setiap berdiskusi itu kalau mencari materi dengan kesimpulan. Lalu siapkan siapa yang mau jadi moderatornya. Lalu siapkan juga supaya lebih menarik. Boleh pantun, boleh yel-yel, ya, supaya nanti punya ciri khas. Dan setiap kelompok itu harus punya nama. Contoh misalnya nama ini namanya misal cilok. Apa bisa dikatakan dari namanya cilok? Ada ya, yang misal. Atau ini mah batagor ini karena gadis teh sekelompok ini suka makan batagor. Kelompok itu misalnya ikan cupang. Kenapa ikan cupang? Dia cantik, mahal, ya, cantik, ganteng, mahal. Ikan cupang dia jangan salah loh, mahal. Ya. Kelompok Sarah misalnya kasih nama Ranita, misalnya kenapa kita kasih nama
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 mengenai sadar umum di lingkungan masyarakatnya. Coba mau bertanya. Barusan temannya sudah menjelaskan sadar umum di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti apa? Sadar hukum di lingkungan masyarakat, contohnya barusan sudah dijelaskan sama dia. Tindakan melanggar konstitusi, melanggar peraturan daerah, atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan negara: 1. Pencurian, 2. Penipuan, 3. Pelanggaran lalu lintas, 4. Korupsi, atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Penyebabnya
1. Pendidikan hukum. 2. Budaya dan nilai. 3. Akses informasi. 4. Sistem peradilan yang efektif. 5. Partisipasi masyarakat. 6. Pengalaman pribadi. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Nadia Dayani dari kelompok warga Nalu. Bagaimana cara mempertahankan ideologi bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan masyarakat? Kami juga diskusi dulu. Izin buat diskusi. Boleh. Izin menjawab ya. Tahankan nilai Pancasila. Pendidikan. 2. Gunakan media untuk ulangi. Yang pertama, tahankan nilai Pancasila di pendidikan. Yang kedua, gunakan media untuk sebarkan nilai positif. Yang ketiga, dorong partisipasi aktif masyarakat. Keempat, tegakkan hukum untuk konsistensi ideologi. 5. Galakan dialog antar budaya. 6. Ciptakan ekonomi keadilan. 7. Jaga keamanan dan kedaulatan negara. Cukup. Kesimpulan dari materi di atas adalah kesadaran hukum di lingkungan negara adalah bahwa pemahaman dan kesadaran individu terdapat norma-norma hukum berperan penting dalam bentuk masyarakat yang patuh hukum. Ya, terima kasih. Pagi-pagi nonton iklan. Nonton iklan sambil makan ikan. Walaupun kami diabaikan, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran hukum apa? Kesadaran hukum itu penting. Kenapa? Keluarga